gue posisi uh, ada di kayak sebuah candi ya. Candi. Tapi tinggi, gue ada di atas gitu. Gue tanya, ini gue di mana? Disebut satu nama kota. Terus yang gue lihat situ banyak orang berlarian. Panik ya? Ya, banyak orang berlarian, takut ya dengan kondisi alam yang udah seperti itu. Lebih ke bumi bergoncang, angin kencang. Oke. Allah, Allah, Allah. Sekitar 28 mil dari Hangzhou adalah tempat terbaik untuk melihat ombak Sungai Giantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Balik lagi bersama gua Ade. Aku Alia. Balik lagi kita dengan Spiritual Journey. Ya. Jangan lupa yang pada belum subscribe, Di subscribe, di like, comment, and share. Oke, teman-teman semua. Pertama-tama kita dari tim Spiritual Journey turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk para korban bencana alam di Indonesia ini. Yes. Rasa haru masuk bulan Desember itu banyak banget kejadian yang bencana alam ya, bisa dikatakan. Dimulai dari Gunung Semeru, Ya Allah, ya Allah. terus Jakarta juga kena banjir rob yang sedemikian dahsyat. Yes. Cuaca juga yang dari panas tiba-tiba hujan lebat, angin. Betul. Terus juga nggak lama dari Gunung Semeru, Gunung Merapi erupsi. Bergejolak lah Gunung Merapi. Ditambah lagi hari ini tanggal 14 ya. 13 ya? Tanggal 14. Hari ini kita syuting tanggal 14 siang itu kita dapat info bahwa NTT itu ada gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sempat BMKG sempat beri peringatan itu ya sebelumnya tsunami ya, betul. tadi pagi ya. Betul. Sampai siang akhirnya mereka Cabut. Ya. Terus sorenya ada gempa susulan juga. 2 kali gempa susulan berkekuatan 5,3 sama 5,2. Yang jadi pertanyaan gue ke anak IndiHome ini, anak Indomie. anak Indomie makan ini, Indomie. ada apa dengan bumi Nusantara ini? Kenapa di setiap penghujung tahun selalu ada kejadian-kejadian yang ya seperti itu? Ya, yang kejadian Anyer itu berapa tahun yang lalu ya? Itu juga kan penghujung tahun ya? Betul. Ya, yang salah satu artis ada yang jadi korban ya? Iya. Oke. Betul. Berapa tahun silam ya? Ya. Terus juga Jakarta banjir. Iya. Banjir besar di Jakarta pas tahun baru. Iya. Betul. Banyak banget kejadian-kejadian luar biasa itu di menjelang akhir tahun. Kalau buat gue sih 2021 tuh penuh banget duka sih. Kalau di tahun ini sih
memang akan ke bencana ya, bencana alam ya lebih banyaknya. Seperti yang udah terjadi aja, Semeru. Nextnya akan ada lagi. Ini menurut vision seorang Alia atau apa? Atau apa-apanya nih? Atau ya nggak tahu ya, misalnya vision itu kan berbentuk penglihatan. Kalau pendengaran mungkin ada yang bisik-bisik sama Bu Alia gitu, atau seperti apa? Apa ya, bilang bisik-bisik apa penglihatan ya gitu. Oke, berarti Bu Alia nggak mau ngejawab ya. Ngomongin Semeru, jujur, gue cuma bisa bilang ini hanya awal. oke. Berarti kejadian Semeru itu gerbang pembuka. Ini hanya awal. Hanya apa dari rentetan kejadian yang akan datang. Iya. Air, Angin, oke, unsurnya itu. air, angin. Masanya ada yang gue lihat angin kenceng, anginnya kenceng banget sampai hampir banyak merobohkan rumah, Oke. merobohkan gedung gitu. Oke. Gedung. Ya, Gedung. angin ya gitu. Apa banyak merobohkan. Iya. Ya. Oke. Dan yang gue lihat juga banyak yang pergi karena musibah itu. Oke. Banyak memakan korban jiwa. Oke. Semoga ini tapi cuman penglihatan gue aja. Oke. Nggak terjadi ya. Kita Berharap- juga amit-amit tidak terjadi hal-hal yang nggak enak untuk negeri Pertiwi ini ya. Yes. Karena sebulan yang lalu gue dikasih satu nama kota. Oke. Ya, satu nama kota. Ini di mana? Disebutlah nama kota itu. Dan berapa hari ini gue mendengar ada beberapa kejadian di kota itu. Oh, oke. Berarti sebelum ini kita ngomongin berarti sebulan yang lalu yang Yes. lo dapat vision ini ya? Iya, Oke. Berarti kejadian besarnya itu belum terjadi dong? belum. Tapi menunjukkan tanda-tanda. Sorry teman-teman ya kalau berisik motor karena studio kita belum pakai peredam. Makanya dibantu subscribe, like, comment, and share please biar kita pakai pasang peredam tidak mengganggu kenyamanan para penonton. Oke, balik lagi Bu Alia. 1 bulan yang lalu berarti ya? Ya, kalau nama kota itu 1 bulan yang lalu. Kalau yang buat banyak korban jiwa itu sekitar 2 mingguan kali ya. Oke, berarti ini astral projection dong, bukannya mimpi. Oh, bukannya mimpi. Iya, Bukan. berarti bukannya. astral projection Iya. ya. Di sini cuman dikasih lihat, dikasih tahu kalau Tuhan berkehendak, kalau Gusti Allah mau kasih pelajaran, nggak cuma buat 1 atau 2 orang. Paham. Di Tapi sini semua harus bisa mengambil sisi positifnya, harus bisa mengambil sisi baiknya atas kejadian-kejadian yang terjadi. Harus lebih seperti apa? bisa nggak Bu Alia ceritain secara detail di saat kita mundur 1 bulan yang lalu, di saat Bu Alia astral projection itu, maksudnya apa yang Bu Alia lihat agar kita gua pun nggak berkepentingan untuk atau tidak meminta lo untuk menyebutkan nama kota itu, tidak. Karena buat gua biarkan itu jadi rahasia Allah
rahasia Tuhan kita, Sang Pencipta kita, gitu loh. Gue cuman pengen ngerasain feel rasanya tuh gimana di saat lo yang astral projection ke sana, terus lo melihat kejadian itu. Kalau pas saat itu, gue posisi ada di kayak sebuah candi ya. Candi. Tapi tinggi, gue ada di atas gitu. Gue tanya, ini gue di mana? Disebut satu nama kota. Terus yang gue lihat situ banyak orang berlarian. Panik ya? Ya, banyak orang berlarian, takut ya dengan kondisi alam yang udah seperti itu. Lebih ke bumi bergoncang, angin kencang. Oke. Dari segi airnya? Gue sih saat itu belum lihat air ya. Oke, belum. Pada saat itu pokoknya ngelihatnya bumi bergoncang dan disertai angin. Angin. Oke. Banyak orang berlarian. Banyak orang berlarian. Ngelihat korban jiwa di situ atau hanya kepanikan? Ngelihat kepanikan sih. Ngelihat kepanikan yang berarti ngerasain banget kepanikannya mereka ya. Walaupun itu secara astral. Pas 2 minggu setelahnya yang gue lihat lagi, gue ngeliat banyak banget orang pada ngantri ya. 2 minggu setelahnya berarti ya? Banyak banget orang pada ngantri, kayak mau masuk ke sebuah tempat. Apa gue tanya, ini ada apa ya? Itu orang ngantri pada mau masuk. Mudah-mudahan sih itu mereka pada mau masuk ke surga ya, gitu. Karena mereka dengan berbaju putih semuanya, dengan muka bersinar semuanya. Serius? Iya. Lu ngelihat? Sorry, bukan ngelihat. Kalau ngelihat mata zohir. Iya. Lu bener-bener ngerasain itu? Iya. Di ruangan yang besar, terang. Ya, ruangan yang begitu besar, terang. Menarik. Dan rata-rata semua yang ada di situ berbajunya semua putih. Semua, mau anak kecil, mau perempuan, mau laki-laki, bertubuh seperti kita manusia, layaknya manusia. Ya, maka itu orang-orang pada ngapain? Karena gue ngeliatnya itu manusia. Gitu. Mereka antri dengan teratur, ya, dengan berbaris-baris. Ada berarti yang lu lihat tuh nggak cuma satu baris saja? Oh, banyak. Maka tuh gue bilang begitu banyaknya, begitu banyak. Berbaris-baris dan itu panjang. Makanya tuh gue bertanya sama orang. Bukan orang dong, pasti. Gue bertanya sama ada orang di situ, ya. Gue bertanya sama orang situ. Itu orang pada ngapain? Oke. Orang pada ngapain? Mereka nggak ngejawab apa-apa. Mereka yang itu cuma ngasih tahu mereka lagi antri. Semuanya berbaju putih. Merinding gue. Nggak ngebayang ya. Menurut pendapat lo atau menurut kajian lo, berarti kan lo sebelum lo ngomong lo sampaikan ke publik ini kayak hari ini, lo udah kaji dulu dong? Yes. Kajian lo dari vision lo yang pertama dan kedua, apa ada hubungannya? Ya. Teman-teman, gua selaku spiritual journey ya, tim mengingatkan teman-teman waspada, nggak ada salahnya lebih waspada. Yes. Masuk di tahun ini sih kemarin, gue sempat dikasih hari dan tanggal. Maksudnya masuk di tahun ini tuh apa? 2021 atau 2020? Sekarang 2021 ya? Iya, 2021. Masuk awal tahun 2021, gue lupa ya tuh bulan apa-apanya, gue nggak inget. Karena itu juga mimpinya nggak langsung satu-satu. Bukan mimpi dong, kan tadi udah gue pancing-pancing. Ya, kan? Bukan mimpi dong, berarti dikasih tahunya satu-satu. Pertama dikasih tahunya hari. Hari.
hari. Oh, berarti tidak langsung hari ini tanggal ini di sini. Tidak ya. enggak. Jadi dia Enggak. berantai ya. Dikasih tahu hari, abis hari dikasih tahu tanggal. Udah di situ ya gue ngecek sendiri di tanggal segitu di hari itu yang cocok di bulan apa. Oh, berarti bulannya tidak ya? Tidak Enggak. dikasih tahu ya? Enggak. Hari dan tanggal aja ya? Yes. Berarti lu kaji sendiri. Yes. Dan kajian itu belum tentu benar dan tidak, Iya. karena itu kehendak Allah ya semuanya Yes, ya. betul. Oke, jadi lu juga tidak serta-merta mempercayai itu dong. Yes. Karena semua itu kan butuh kajian lebih lanjut ya. Tapi menariknya gini loh, Bu Alia. BMKG, kalau teman-teman ngikutin Instagramnya BMKG selalu ngasih peringatan dini kan, contoh kayak gelombang besar apa. Masuk ke bulan dari November ke Desember itu gelombang tinggi terus, dan kita kedapatan siklon apa gitu ya. Di Indonesia itu makanya angin kencang apa segala macam. Jadi buat teman-teman sih kalau menurut gua nggak ada salahnya untuk follow BMKG ya, untuk ya biar tahu update-nya ada apa-nya. Jadi kalau ada yang mau pergi kemana, mau wisata kemana, dipikir dulu lagi aja sih. Oke. Kayak dari beberapa bulan yang lalu gue udah memperingatkan kan, kalau bisa jangan ke gunung sama ke laut dulu. Memperingatkannya bukan ke teman-teman Iya, viewer gua dong, memperingatkannya ke tim sendiri tim dong. dan ke keluarga terdekat Iya, aja. iya. Tolong sampai di bulan ini untuk lebih hati-hati, kurangin dulu, atau kalau nggak penting-penting banget jangan pergi-pergi dulu ke gunung atau ke pantai ya. Ya. Udah dari beberapa bulan yang lalu gue ingetin itu. Ya, itulah teman-teman, sedikit kita tidak berniat mendahulukan sang kuasa. Ya, Belum tentu terjadi. mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita juga sebagai umatnya Tuhan gitu, kita makhluknya yang diciptakan Tuhan, nggak ada salahnya kita waspada, mawas diri, kita lebih mendekatkan ke keluarga ya, maksudnya dalam artian ya kita peringatin anak-anak kita, kalau misalnya anak-anak lu udah pada gede, dia mau jalan-jalan kemana ya nggak ada salahnya gitu teman-teman, karena kejadian Semeru aja boom tiba-tiba gitu loh, bahkan BMKG yang gue tahu, BMKG tidak punya kepentingan hanya dia pokoknya intinya dia juga nggak punya, kan ditanya kenapa nggak diperingatin dulu gitu loh, karena bukan ya, gue nggak tahu lah itulah kenapa gitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sekian untuk episode ini. Kalau bisa pesan gue sih itu aja sih, sama seperti gue pesan sama keluarga terdekat gue. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah deh tuh jalan-jalan dulu ke pantai ataupun ke gunung. Terima kasih yang sudah pada mensupport Spiritual Journey. Terima kasih banget, gue ucapkan terima kasih banget. Jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share. Gua Ade pamit. gue Alia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.